Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman, sekarang kita saatnya belajar tematik, yaitu sekarang tema 1, subtema 1 dengan tema organ gerak hewan. Yang pertama, kita memasuki materi ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Sebagai pokok pembahasan, ide pokok biasanya akan didukung dengan gagasan penjelasan. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Teman-teman bisa membacanya ya untuk teks tersebut. Selanjutnya, coba kita amati. Di sini di paragraf pertama, untuk ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah sebagai bergerak. Kemudian, untuk kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah atau berubah posisi bagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Jadi, di sini untuk ide pokoknya yaitu tentang salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini dijelaskan untuk kalimat pengembangnya yaitu ciri makhluk hidup yaitu berpindah tempat atau berubah posisi, seperti itu. Kita lanjut, kemudian sekarang ayo kita cari di mana letak ide pokoknya. Untuk paragraf yang ini adalah paragraf yang kedua. Di sini ada teksnya, jadi kita baca terlebih dahulu untuk menemukan untuk menemukan ide pokoknya. Di sini organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, jadi dari teks paragraf tersebut ditemukan bahwa ide pokok yang terdapat di dalam paragraf ini adalah yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke gambar cerita. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar yang mempunyai arti atau cerita di dalamnya. Sebagai contoh di sini, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan. Jadi, yang namanya gambar ilustrasi pasti selalu disisipkan cerita atau teks di dalamnya, karena untuk memperjelas atau mendukung suatu gambar tersebut. Contohnya cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke ilmu pengetahuan alam. Di sini kita akan mengenal organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi untuk organ gerak hewan itu terbagi dua. Yang pertama ada hewan vertebrata dan yang kedua ada hewan avertebrata. Kalau hewan vertebrata itu hewan yang bertulang belakang, artinya si hewan tersebut memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua hewan avertebrata,
yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, alias dia tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian, perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Di sini ada gambar kelinci. Kelinci tadi termasuk hewan vertebrata. Dia memiliki tulang belakang. Adapun fungsinya yaitu fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar siput. Siput ini tadi termasuk hewan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Fungsinya di sini organ gerak yang dimiliki siput yaitu kaki perut. Kaki perut. Jadi siput ini bergerak menggunakan kaki perut. Fungsinya apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Setelah itu kita lanjut ke ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan mengenal peta dan letak geografis wilayah. Jadi, teman-teman perhatikan gambar di samping. Ini adalah peta Indonesia yang di dalamnya terdiri dari beberapa pulau. Bisa kita sebutkan di sini ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Untuk Indonesia ini merupakan negara agraris, yang artinya negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pertanian. Kedua, letak astronomi Indonesia. Letak astronomi Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur. Untuk letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia terbagi dua. Yang pertama, kenampakan alam darat, dan yang kedua, kenampakan alam perairan. Kenampakan alam darat itu apa sih? Kenampakan alam darat yaitu kenampakan alam yang berada di daratan, tersusun atas lapisan tanah, cenderung kering dan tidak digenangi air. Contohnya, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung. Kemudian, kenampakan alam perairan. Apa itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan yaitu kenampakan alam yang tersusun atas kumpulan air dalam jumlah besar. Contohnya, sungai, danau, teluk, dan selat. Kemudian, contoh-contoh kenampakan alam. Yang tadi sudah Ustazah jelaskan, ada kenampakan darat dan ada kenampakan perairan. Untuk kenampakan darat, di sini ada gunung. Contohnya Gunung Salak. Kemudian ada pegunungan, contohnya Pegunungan Dieng. Selanjutnya ada lembah, yaitu contohnya Lembah Baliem. Kemudian ada bukit, contohnya adalah Bukit Moko. Kemudian ada tanjung, contohnya adalah Tanjung Lesung. Kemudian untuk kenampakan alam perairan, di sini ada yang pertama sungai, contohnya Sungai Musi. Yang kedua, ada danau, yaitu contohnya Danau Maninjau. Kemudian yang ketiga, ada teluk, yaitu contohnya Teluk Jakarta. Dan yang keempat, ada selat, contohnya Selat Sunda. Kemudian, di sini Ustazah akan jelaskan tentang kondisi geografis pulau di Indonesia. Salah satunya yaitu kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Yang pertama, untuk luas Pulau Jawa yaitu 126.700 km. Kemudian batas lautnya yaitu Laut Jawa, Samudra Hindia. Kemudian di sini untuk lautnya ada Laut Selat Sunda dan Selat Bali. Untuk daratannya ada Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Selat Sunda. Untuk kedalamannya, keadaan alamnya, yang pertama ada nama-nama pantai dan laut. Kalau pantai itu seperti Pantai Pangandaran, Pantai Cerita,
Siung, Tanjung, Anyer, dan lain sebagainya. Untuk nama-nama dataran rendahnya di sini seperti Surakarta, Semarang, dan Madiun. Kemudian untuk nama-nama gunungnya di sini ada Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Lau, Merapi, dan sebagainya. Kemudian sekarang kita berlanjut ke PKM, yaitu di sini yang pertama kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah hafal ya untuk Pancasila dari 1 sampai 5. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, di sini ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk nilai ketuhanan yang Maha Esa berarti nilai-nilai yang memiliki kandungan seperti nilai kepada Tuhan, contohnya mengaji, sholat berjamaah, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh seperti saling menyayangi, menghormati, membantu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan ini berarti nilai yang mencerminkan tentang persatuan. Contohnya, bekerja bakti, gotong royong, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti memiliki nilai dalam bermusyawarah atau yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya musyawarah pemilihan ketua RT atau bermusyawarah dalam memilih ketua kelas gitu. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini nilai yang terkandung adalah nilai tentang keadilan. Contohnya, tidak memilih-milih teman, mau yang kaya atau yang miskin, seperti itu. Kemudian, yuk coba kita kerjakan soal berikut ini. Teman-teman cukup dengan memberikan centang. Yang pertama, gotong royong termasuk ke dalam sila sila ketiga. Kemudian, untuk yang kedua, rajin beribadah masuk ke dalam sila ke-1. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab masuk ke dalam sila ke-4. Kemudian, untuk yang nomor 4, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, termasuk Pancasila ke-5. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, termasuk sila Pancasila ke-2. Oke, kita lanjut teman-teman ke mengenal lambang Pancasila. Untuk lambang Pancasila yaitu yang pertama ada lambang bintang yang berarti ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambang rantai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, ada pohon beringin. Bunyi Pancasilanya yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan terus semangat. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.